Kembali lagi di DRY Kreator. Udah lama kita nggak podcast, ini baru ada kesempatan sih. Iya, sibuk. Kita Sibuk sibuk banget cari ya. pinjaman sana sini. Butuh mas. Kita butuh. Karena kita nggak ada endorse. Kita endorse ya. Butuh biaya hidup. Butuh kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Ya terpaksa lah disambi aja sana kesini gitu kan. Iya, sama sini. Yang penting dapur masih tetap bisa ngebul. Nah itu dia. Baru ngebul. Gitu. Iya, kita podcast terakhir berarti 5 hari yang lalu ya. Iya 5 yang lalu. Kemarin kita udah mengangkat topik tentang apa itu ya, minyak Iya, goreng. Minyak goreng. Terus Kemarin apa? KDRT. terakhir kan setelah minyak goreng KDRT. KDRT. Iya. Lumayan Responnya panjang lumayan panjang. Iya, kemarin kita jujur aja itu kebablasan itu. Jadi ya, terlalu panjang itu ya. Terlalu panjang. Yang namanya Dasarnya. kalau kita udah asik dengan suatu hal itu kadang-kadang melupakan segalanya ya. Iya, kadang-kadang lupa akan waktu. Betul, seperti halnya dengan fenomena belakangan ini kita terlalu serius, mungkin kita ya ada banyak berita yang tentang yang lagi in itu kan, tentang berita yang itu ya tentang yang waduk. Iya, waduk. Waduk itu bendungan. Bendungan, iya waduk. Kalau bahasa Sunda waduk jangan di itu mas. Waduk apa itu? Pup. Kalau Waduk. waduk. Kalau Sunda itu pup. Oh gitu. Iya. Ya kita kemarin sempat ramai juga di beberapa portal berita itu tentang ya polemik Desa Wadas itu ya. Iya, Desa Wadas di Purworejo. Di Kabupaten Purworejo itu ya, sempat ramai juga. Ramai juga. Kelihatannya di berita itu mencekam ya. Iya, aku lihat di beberapa panel berita itu banyak pro dan kontra. Ini betul, jadi anak-anak kena gitu kan. Betul, makanya kita sebagai orang yang cerdas itu jangan menelan berita itu, juga jangan menelan berita mentah-mentah juga kali ya. Karena tentunya apa yang diberitakan belum tentu di sananya seperti itu ya. Iya kan? Seperti itu. Ya tergantung dari mana kita memandang sudut pandang. Sudut pandang itu beda, penting, gitu kan. betul. Termasuk juga kan sempat banyak yang dengan Pak Ganjar itu ya. Itu ya. Pak Ganjar kan sempat keserempet juga itu gitu kan. Betul, tapi pada dasarnya setiap kebijakan itu pasti tentunya akan menuai pro dan kontra, itu udah jelas. Iya. Ya kan? Bukan kebijakan kepala daerah aja, kebijakan kepala keluarga pun kayak gitu ya. Iya, kadang-kadang gitu. Iya kan? Iya. Nggak cuma kebijakan kepala daerah, kepala keluarga itu kebijakannya kadang-kadang menuai pro dan kontra di kalangan anak-anaknya. Ya kita tidak bisa menelan mentah-mentah juga, nggak bisa langsung menyalahkan ini itu dan sebagainya. Ya kan? Tentunya sebagai kepala daerah atau sebagai orang tua tentunya udah berpikirnya udah jauh. Ya kan? Udah jauh. Ya sebenarnya kalau kita memandang sesuatu kejadian itu jangan diambil ketika viralnya mas. Betul. Kita harus tahu dulu kenapa sih itu terjadi. Gitu. Kenapa itu terjadi? Di sana gimana kejadiannya sebenarnya gitu kan. Terus ketika ada kekerasan kita nggak usah posting. Betul. Ya, itu ada undang-undangnya juga ya. Iya. Jadi ketika ada kekerasan ya kita tidak memaklumi tapi kita juga nggak posting. Kita tidak memaklumi dan kita tidak mempubliknya, tidak menyebarluaskan itu juga. Tidak menyebarluaskan kekerasannya. Nah, gitu. Tapi lagi-lagi kita kayaknya belum siap untuk kebebasan ya. Kadang-kadang kebebasan berpendapat. Bukan berpendapat, bermedsos kali ya. Bermedsos. Maksudnya bukan kebebasan itu. Kita belum 100% tepat dalam menggunakan medsos juga kali ya. Kecerdasannya gitu kan. Iya kan? Iya. Kadang-kadang kadang-kadang ini kan nggak, kadang-kadang penting kan nggak semuanya. Iya. Orang yang baru katakanlah ya. Udah apa di foto, upload. Itu dia. Iya kan? Kadang-kadang habis kecelakaan, kecelakaan viral difotoin mayat-mayat kan jangan. Ya harusnya gitu. Jangan gitu. Tidak, kita tidak mensebarluaskan gambar kekerasannya, gambar yang korban dan sebagainya, tapi
ketika kita bersimpati bukan seperti itu caranya. Iya, betul. Dan juga kalau ada korban kecelakaan kayak gitu, Hmm. ya jangan langsung foto, Karena foto itu bisa berbicara lain gitu kan ya. salah lain. Iya kan? Yang penting adalah selamatkan korbannya dulu. Selamatkan korbannya. Ayo difoto dulu ya kalau makanya kalau ada kecelakaan mati di tempat kan harus foto-foto dulu Foto-foto mungkin. dulu. Iya, Jadi iya, iya. nggak jadi selamat ya gitu kan. Nah, harusnya jangan diposting dulu, Mm-mm. selamatkan dulu, Betul. baru kabarkan bahwa ini ada kecelakaan Heeh. dan ini sudah ditangani. Betul, Kayak betul. gitu. Aku agak tertarik bukan tertarik dengan Pak Ganjar sebagai itu yang kemarin ya. Saya tertariknya itu membahas malah justru siapa itu sebenarnya Pak Ganjar. Oh, itu Pak Ganjar. Kalau yang kita tahu kan Pak Ganjar itu kepala daerah kan, Kepala daerah, iya. gubernur kita kan, gubernur Jawa Tengah. Kebetulan kita juga di Jawa Tengah. Jawa ya. Tengah. Ah, Saya penasaran itu, kamu tahu nggak Pak Ganjar itu siapa ya? ya taunya karena memang karena ada viral kemarin ya. Heeh. Jadi saya buka-buka portal, Mm-mm. buka-buka siapa sih beliau, Biografi- gitu kan. biografinya dia. Biografinya gitu. Ya, jadi lebih tahu lah gitu kan, Mm-mm. karena kejadian mungkin ada hikmahnya. Kemarin ada sedikit rame, akhirnya saya tertarik untuk Mengenal lebih dalam. mengenal lebih dalam Hmm. siapa beliau. Iya, jadi saya buka ini di sumbernya di Wikipedia ya. Ah, di Wikipedia. Insya Allah sih sudah valid. Kalau salah-salah mungkin bisa dikoreksi ya. Ya, nama lengkap beliau adalah Haji Ganjar Pranowo SH MIP, itu kan sarjana hukum. Beliau sama dong. iya sarjana hukum. Mudah-mudahan karirnya juga saya mengikuti beliau. Iya. Beliau itu sarjana hukum, terus alumni UGM. Universitas Gadjah Mada juga. Ya, satu alma mater sama kita. Dulu ya. Dulu pernah sana. Dulu ya. Dulu pernah di sana. Ya, satu alma mater kita, Iya. walaupun beda jenjang. Beda gitu kan. jenjang. Beliau S1, saya di bawahnya. Di bawahnya. Tapi lama juga kamu D3-nya dulu ya. Oh, lama. Lama iya. Nah, beliau juga sempat setelah lulus, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua umum Kagama. Tahu Kagama nggak? Kagama itu apa? Keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Oh itu. Iya, pernah Kamu jadi termasuk anggota dong. Anggota kebetulan, tapi nggak aktif banget lah. Nggak Bukan aktif. cuma kebetulan aja pernah sekolah di sana, Dari sana. gitu kan. Saya juga dulu pernah di UGM. Oh, pernah ngapain? Main. Main ya. Iya. Iya. Jadi saya cuma alumni sana saja gitu kan. Beliau menjabat di periode 2014 sampai 2019 gitu kan. Berarti Pak Jadi Ganjar ketua. emang dari itu senang berorganisasi kali ya? Kelihatannya sedang berorganisasi. Iya kan? Iya. Hmm. Nah, dulu ini ada kehidupan awalnya ya, ini ada dibahas cerita sedikit mungkin ya. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi gitu. Oh iya. Jadi Pak Ganjar itu dilahirkan di keluarga sederhana. Ini menurut Wikipedia ya. Betul. Pak Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa lereng Gunung Lawu. Wah. Ya, lereng Gunung Lawu berarti Ya. Kabupaten Karanganyar. Wow. Iya, beliau orang Karanganyar berarti. Ayahnya beliau S. Pamuji dan ibunya bernama Sri Supami gitu ya. Nah, nama lahirnya itu bukan Ganjar Pranowo. Duh. Nama lahirnya siapa? Nama lahirnya itu Ganjar Sungkowo. Ganjar Sungkowo. Iya, Kenapa Ganjar kok? Sungkowo. Kamu tuh kenapa jadi Ganjar Iya, Pranowo? dulu gini, mungkin adatnya Jawa biasanya kan nama kecil sama nama besar Oh, kan setelah menikah. biasanya ada perubahan nama. Oh, Itu kan gitu. adat Jawa kan dulu gitu ya. Iya. Tapi Kayak- aku nggak diganti namanya. Nggak diganti. Nggak. Oh, berarti udah sini generasinya. Modern Iya. mungkin. Kayak namanya si Sultan Hamengkubuwono IX kan berganti. Jadi? Si Sultan. Jadi dulunya kan siapa namanya? Doro Jatun. Nah, gitu terus Nama kecilnya ya? nama kecilnya gitu kan. Jadi dulu adat Jawa itu kadang-kadang nama kecil dan nama besarnya berbeda gitu. Tapi ya itu emang saya juga mengalaminya di sekitar saya banyak yang kayak gitu Ya, ya. ada kayak gitu. Tapi anehnya kayak gini. Misalkan ya. Nama kecilnya dulu misalkan katakanlah Slamet gitu kan. Karena sekarang kan mungkin nama pas nikah itu kan diganti namanya
jadi lebih modern ya. Oh, di mana? Misalkan dirinya Selamat diganti jadi Ricky kah, ada apa nggak? Itu banyak kejadian ya. Ada ya. Ada. Jadi itu apa budayanya orang Jawa Iya. dulu. Jadi beliau namanya diganti gitu kan. Nah, jadi Ganjar Pranowo. Karena mengikuti tradisi. Ya. Bukan tradisi gitu kan. Terus juga nama itu kalau apa ya mitosnya itu ya itu merubah nasib gitu Oh kan. gitu. Mengikuti nasib gitu. Biasanya kalau diganti nama harapannya nasibnya akan Lebih berubah lebih baik. baik kan gitu. Berarti kita ganti nama aja kali ya? Iya ya, jadi ganti nama jadi lebih baik gitu Ya, kan. mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan siapa gitu tahu kan. gitu. Iya, jadi tapi memang benar gitu kan. Beliau itu setelah namanya diganti jadi kelihatannya lebih baik gitu kan. Kelihatannya karirnya bagus. Karirnya bagus. Nah, itu gimana awalnya ya. Terus pendidikannya. Nah, nih Pak Ganjar itu ya pendidikannya Pak Ganjar kecil sudah mewujudkan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Berarti Dari menurut kecil dari berarti ya? kecil. Nah, ini menurut Wikipedia bercerita Ganjar kecil sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Mungkin jadi awalnya di sekolah aja jadi ketua kelas Ya, di gitu. ketua kelas gitu kan ya mungkin Iya. atau ketua OSIS gitu kan ya. Saya ketua OSIS Oh, dulu. gitu sih ya. Ya ketua OSIS ya. Kalau saya sekretaris mulu. Karena mentang-mentang bisa komputer, sekretaris aja kamu gak usah kemana-mana. dulu zaman SD gitu ya. Di SD. Zaman SD saya tuh jadi ketua kelas itu dari kelas 1 kayaknya deh. Kelas 1 ya. Sampai kelas berapa gitu lah, pokoknya hampir Nggak ganti-ganti. ganti-ganti. Itu antara apa ya? Antara apes sama beruntung gitu. Ya mungkin karena saya udah kelihatan jiwa kepemimpinannya dari kecil kali ya, sama kayak Pak Ganjar Ya kali mungkin. Jadi jadi dari ini tak cerita dulu iya ya. ya. Gimana tuh? Dulu pas SMP saya juga jadi ketua OSIS ya. Waktu OSIS di SMP. Jadi kayak gini. Kenapa saya bisa terpilih jadi ketua OSIS? Iya, kenapa? Kebetulan waktu itu saya kelas 2 kalau nggak salah ya, kelas 2 apa kelas 3 ya. Kelas 1 kali ya. Kelas 2 kayaknya waktu itu. Katakanlah kelas 2 gitu aja lah ya. Kelas 2. Kelas 1 kali ya. Kelas 1 kelas 2 ya? Kalau SS kalau jadi pengurus ya biasanya kelas 2 lah. Kelas 2. Iya berarti Masa kelas, kelas 1 langsung jadi pengurus? Ya Iya. berat banget tuh. kelas 2. Kelas Iya 2. bener kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 kan saya kan, tapi lawan saya itu ya. Itu anak hit pada zamannya. Dia jadi lawan saya itu perempuan, cewek. Oh, cewek perempuan. Cewek banyak yang naksir gitu kan ya. Good looking juga. Good looking. Itu lawan saya itu dulu. Lah, kan banyak tuh yang cewek-cewek lain merasa disaingi gitu kan. Kebetulan di sekolahan saya dulu itu kebanyakan siswa ya persentase antara cewek dan cowoknya itu banyakan ceweknya gitu lah. Oh, ceweknya. Nah, saya maju tuh melawan dia itu kan. Iya. Karena dia banyak yang nggak suka dari cewek-cewek karena Iya. dia kepopularitasan dia. Heeh. Akhirnya orang-orang itu mengalihkan pilihannya ke saya. Ya, oh, Dan milih cowok aja lah gitu kan ya. Iya, wah pilih dia aja lah daripada dia gitu kan. Nanti kalau dia ketua OSIS jadi tambah populer. Kita kalah populernya. Akhirnya saya kepilih. Kepilih karena privilege itu. Iya. Karena faktor keberuntungan Faktor keberuntungan. Iya. Karena lawannya cewek dan cewek-cewek yang itu nggak mau Betul. disaingi akhirnya pilih yang cowok. Iya, ya, dan itu gitu. faktor keberuntungan saya di situ. Faktor keberuntungan salah satunya ya. Oke. Nah, beliau itu SD-nya ya SD sama SMP-nya tuh di Kutuarjo. Ya, di Kutuarjo. Terus setelah itu lulus SD SMP dia sekolah di Jogja. Di UGM itu ya. SMP SMA-nya. SMA-nya ya. SMA kan SD, SMP mas langsung kuliah kan. SD, Iya, SMP, ya SMA-nya. Nah, beliau SMA-nya di Yogyakarta di SMA Popuri 1 Yogyakarta. Nah, terus dia aktif kegiatan pramuka. Oh, ternyata dia Sama dong. anggota pramuka juga ya. Iya. Sama dulu saya juga aktif. Iya, coklat tua coklat muda juga ternyata. Iya, dia pernah menjadi dewan ambulan juga katanya di sekolahnya. di sekolahnya. Di gitu. SMP. Di SMA-nya. Kan dewan ambulan ambulan SMA. Iya, kalau SMP dewan penggalang. Tenggalang. Saya dulu aktif dari SD Dari SD pramuka. ya, pramuka ya. Berarti dari kelihatan udah jadi Jadi sulung.
SD apa namanya dulu? SD Siaga. 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 Berarti saya udah mirip-mirip Pak Ganjar dong. Oh, begitu. Iya kan? Hampir nyerempet tuh. Hampir nyerempet ini. Kasihan Pak Ganjar ya. Sama-samain. Menang banyak saya dong. Iya. Iya. Lanjut Jas. Iya, jadi beliau dari SMA itu aktif ke pramukaan, ya, jadi pernah jadi pengurus Dewan Ambelan gitu kan. Saya juga, kita dulu pernah saya. Pernah. Iya kan? Ya, kalau aku dulu ya di sekretaris mulu gitu kan. Aku sih waktu itu jadi apa ya? Apa ya dulu? Pokoknya jadi gitu Jadi, aja, lupa. Iya, nah. Lalu beliau melanjutkan setelah SMA itu melanjutkan ke UGM. Ya, jadi Universitas Gadjah Mada di jurusan S1 Hukum. S1 Hukum. Iya, beliau lulus dari S1 Hukum. Nah, waktu masih di kampus beliau itu sudah mulai aktif di BEM. Di beberapa gerakan mahasiswa kampus lah kan gitu. Jadi sudah mulai aktif lah gitu kan, berorganisasi lebih lanjut gitu. Itu pendidikannya. Gitu kan. Lalu karirnya nih, ya ceritanya udah lulus sekolah nih gitu kan, terus karirnya kerja gitu kan. Kerja di mana aja sih gitu kan. Iya. Nah, menurut Wikipedia beliau setelah lulus UGM itu pernah menjadi konsultan HRD. Konsultan HRD. Oh iya, karena backgroundnya hukum mungkin ya. Biasanya jadi konsultan HRD di PT Prakarsa. Oh gitu. Ya, pernah jadi konsultan di PT Prakarsa. Selain itu dia juga pernah bekerja di PT Prastawa Karya Sasmita dan PT Semeru Realindo Inti. Ya, terus aktif di GMNI juga. Apa itu? Iya, GMNI itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, gitu. Jadi sudah mulai ikut organisasi pergerakan kayak HMI, betul. dan kami dan sebagainya gitu kan. Nah, ini beliau di GMNI. Begitu. Mungkin itu sepenggal untuk itu ya, untuk biar kita tahu perjalanan beliau gitu ya. Tapi kalau kita mengulas itu akan panjang dan itu ya. Panjang. Jadi yang saya akan pengen bahas di sini gitu ya. Dalam hal yang kemarin itu ya, dalam hal apa namanya? Apa kemarin? Wadas itu kan. Pastinya tentunya banyak ya, tentunya yang pro dan kontra. Pro dan kontra juga. Setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra kan. Pasti ada. Pasti aja kan. Apalagi beliau seorang kepala daerah ya. Pasti beliau yang otomatis yang dituntut harus bertanggung jawab tentang itu beliau gitu kan. Iya kan? Ya dengan berita yang kemarin beredar kan seolah-olah terpojokan gitu nggak sih menurutmu sih? Terpojokan ya, lumayan. Iya kan? Lumayan terpojokan. Meskipun pada dasarnya di sana itu mungkin nggak sepanas apa yang kita lihat dari jauh gitu kan ya. Bisa jadi kan? Gitu. Kita sih cuma bisa mengira-ngira aja kan ya. Bisa jadi toh buktinya kemarin beliau itu Pak Ganjar datang ke sana menemui warga yang kontra ya. Dan aslinya adem-adem aja, pulangnya dikasih durian. Oh iya kan? Jadi posting di IG juga dia. Iya ternyata kan? Warga Wadas pun sebenarnya kalau saya pandang itu warga Wadas itu butuh mediasi sebenarnya. Iya. Dari dulu pengen berdialog. Hanya saja mungkin ruangnya yang sampai kemarin itu belum terrealisasi gitu kan. Tapi mungkin nggak dalam hal itu ditumpangi untuk kepentingan lain. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Cuma kan kita nggak tahu siapa. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu dan siapa. Kita juga nggak tahu kepentingannya apa. Kita juga nggak ikut-ikutan juga. Kita nggak ikut-ikutan ke arah situ. Nggak ikut-ikutan juga. Cuma setelah kemarin dimediasi di beberapa gitu kan, terus sebenarnya sih kenapa kemarin itu diadakan mediasi? Sebenarnya bukan karena Wadasnya gitu kan, bukan karena proyeknya, tapi karena ada beberapa insiden gitu kan yang warga yang ditangkap gitu kan, dan itu melukai hati nurani rakyat gitu kan, hampir melukai, karena kita nggak tahu apakah itu salah apa tidak gitu kan, kita juga nggak dikasih tahu kok kenapa ditangkap gitu kan. Tapi setelah kemarin ada mediasi,
semua orang-orang yang ditangkap itu sudah dibebaskan. Dan kelihatannya legowo aja Lego kan. aja begitu. Hmm. Dan sebenarnya kalau dilihat dari kronologinya itu kan dari tahun 2013 kan. Iya. Itu kan proyek besar, proyek termasuk Skala proyek nasional, nasional. skala nasional kan. Mm. Ada bendungan. Betul. Ya sebenarnya sih itu untuk menggantikan bendungan Berican yang setiap umurnya akan habis. Oh gitu. Iya. Tahu Waduk Berican nggak? Iya tahu. Itu namanya Bendungan Jenderal Sudirman. Namanya itu. Jenderal Sudirman bukan yang Jenderal Sudirman yang sini yang Merican. Ya Berican. Merican Jenderal Sudirman. Iya. Merican yang di Banjarnegara. Iya Banjarnegara itu. Kalau yang di Perbun ke utara ada lagi tuh. Itu Wadas Lintang. Oh, ada selintang ya. Itu buat mancing. Iya. Itu Wadas gitu. Lintang. Beda lagi. Ngomong-ngomong soal Merican ya. Iya. Dulu pernah kejadian kan waktu kemarin belum lama Merican itu pas musim hujan kali ya. Merican kan dibuka itunya kan. Iya. Yang Banyumas kebanjiran. Oh iya. Kau ingat nggak? Pernah itu. Banyumas itu perumahan Neo Garden itu kan kebanjiran sampai di atas lutut loh. Lutut ya. Iya dulu kan. Iya. Itu kan ceritanya karena Waduk Merican dibuka itunya kan. Iya. Sebenarnya nggak gitu juga sih karena memang curah hujan tinggi, terus debit airnya udah naik, kalau nggak dibuka malah jadi Iya. merusak bendungannya. Gitu kan. Iya. Karena Waduk Merican itu kan waduk terbesar se-Asia semuanya. Itu terbesar se-Asia. Waduk Merican. Waduk Merican kan ada apa namanya? Digadang-gadang sebagai waduk terbesar gitu kan. Di Asia ya? Di Asia katanya gitu. Itu dibangun di eranya Presiden Soeharto itu kan. Soeharto. Kepala baru tahu ya. Iya itu. Nah itu dulu sempat dievaluasi karena udah berpuluhan tahun gitu kan, sedimennya itu udah mulai naik gitu kan. Nah, makanya kalau mau memperpanjang umur waduk itu maka harus diambil sedimennya gitu. Ya. Makanya perlu ada waduk-waduk yang lain untuk menampung itu. Itu potensi sumber daya alam kita, Mas. Iya. Air. Oh ya betul. Ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya misalkan ya di tempat tinggal saya mau dibikin waduk gitu kan. Kalau aku sih dukung aja sih. Iya, selama dampaknya. Ya tentunya pemerintah dengan adanya program pemerintah kayak gitu, tentunya pemerintah memikirkan dampak jangka panjangnya juga kan. Pasti. Cuma tinggal penyampaiannya gimana. Iya, gimana. Nah ini kasus kembali ke waduk. Ini yang di warga Wadas itu. Jadi warga Wadas itu ceritanya miskomunikasi sama pemerintah dan pengembangnya. Oh gitu. Jadi yang lainnya sudah dikoordinasi, tapi yang Wadas ini kelewatan gitu kan. Oh gitu. Nah kelewatan, kok bisa kelewatan gitu kan? Ceritanya sih kelewatan. Ceritanya kayak gitu ya. Tapi setelah itu pun ada beberapa upaya untuk memediasi, tapi tetap gagal. Betul. Terus ada perlawanan, ada ini dan sebagainya. Sampai kemarin kejadiannya itu ada penangkapan gitu kan. Akhirnya kan sampai Pak Gubernur itu turun dan minta maaf gitu kan. Ternyata ada kesalahan gitu. Betul. Makanya membuka mediasi gitu kan. Dan kemarin mediasi berjalan dengan bagus ya. Dengan baik. Aman dan damai ya. Sebenarnya sih kemarin belum sampai ke pokoknya belum mediasi itu ya. Karena hanya berusuhan dulu melihat gitu kan. Kayak gitu. Jadi tapi dengan kita melihat kejadian kemarin setelah itu Pak Gubernur Pak Ganjar itu datang ke situ itu kan di situ aman adem gitu kan ya. Iya kan. Itu kelihatannya progres bagus gitu kan depannya kan. Bagus ya harapan kita sih Pak Ganjar itu sudah bisa komunikasi dengan warga gitu kontra gitu kan ya. Bisa lebih lanjut mediasinya dan harapannya dampak proyek itu bisa lebih mengena ke masyarakat. Betul. Tapi gitu. Nantinya pasti mengena ya. Pasti kan. Kalau ada bendungan paling enggak air. Iya, itu dari segi manfaat ekonomi pun nanti akan naik. Iya, di situ ada bendungan, pasti objek wisata juga. Iya, bisa kan? Energi juga bisa. Menyerap tenaga kerja di sekitar situ bisa juga kali ya. Bisa juga. Ekonomi mulai bergeliat gitu kan.
Bisa buat keramba-keramba gitu kali ya? Bisa, ya Iya kayak kan? yang wadah selintang kan gitu, Wadah selintang buat ya. keramba-keramba gitu. Betul. Ya emang kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak ya. Kita nggak bisa menyalahkan pemerintahnya yang kurang itu, kita juga nggak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan warganya juga gitu kan ya. Nggak bisa. Kembali lagi ke tingkat-tingkat daya tangkapnya warga tangkap, itu kan yang masing-masing gitu ya. masing-masing. Kadang-kadang udah dijelasin sekali udah mudeng, ada yang berkali-kali nggak mudeng. Gitu. Yang Jadi, parahnya itu nggak mudengan dan suka ngeyel. nah itu susah tuh kalau udah nggak mau dengar suka ngeyel. Kalau saya sih mending dihindari lah. Iya, udah nggak mudeng, suka ngeyel, dia punya masa. Kadang-kadang cuma Iya. mau ngajak ribut aja Mau gitu ngajak kan. ribut aja. Ya, buat pelajaran kita ke semua lah, bahwasanya setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kita bisa bicarakan dengan kepala dingin, nggak perlu main otot, apalagi main batu gitu ya. Nah, jangan Itu nggak perlu Nggak seperti perlu. itu. Yang perlu kita dialog gitu Kita kan. dialog, Lebih iya. dialog apa yang pemerintah ingin buat, Iya. apa yang warga inginkan gitu kan. Jadi Betul. disatukan. Oh, seperti Disatukan. ini. Kan masih ada correcting and balance gitu kan. Betul. Ada apa namanya? Ada evaluasi juga kan Betul. bisa gitu kan. Oh, Iya. ternyata warga inginnya seperti ini. Sebenarnya bukan secara logika sih kayaknya sih nggak mungkin apa menolak mentah-mentah proyek. Iya. Hanya saja mungkin dilakukan dengan benar gitu kan. Betul, Nah, kemarin mungkin belum benar, jadi hari ini itu sudah dibenarkan gitu kan. Iya, iya. Ada upaya pembenaran, ada upaya pembetulan. Jadi Iya. biar ketika menjalankan proyeknya sudah benar, sudah sesuai dengan prosedur, dan dampak ke masyarakat juga lebih Lebih baik. Dan benar atau salahnya itu nggak boleh satu pihak juga ya. Nggak boleh. Bener, jangan benernya sendiri, iya kan? Iya. Salah juga nggak boleh salahnya sendiri kan? Jangan. Iya, maksudnya kita bener, jangan membenarkan satu pihak saja. Iya. Salah pun ya menyalahkan satu pihak. Jadi ketika ada konflik itu jangan kita Menyalahkan dan membenarkan. mana yang benar mana yang Nggak salah, tapi salah. bagaimana kita menyatukan Betul. keinginan kita gitu kan. Dan kemarin kelihatannya Pak Ganjar udah berupaya untuk hal Ya itu. berupaya sudah itu. Mudah-mudahan tetap lancar dan harapannya warga Wadas pun Betul. bisa lebih itu kan, bisa lebih lebih mendapat perhatian, terus lebih mendapatkan apa namanya Apa yang menjadi benefit yang hak-haknya. lebih apa yang jadi haknya juga gitu. Aku melihatnya itu seperti itu emang ya. Mungkin ada yang dijelasin nggak mudeng. Ya kadang-kadang gitu. Iya kan? malah senang lihat ributnya daripada senang lihat damainya. Kalau lihat damai, betul. ngapain damai itu Ngapain gitu. damai? Itu kan ini Ngapain pelanggaran dan damai? sebagainya Kita gitu ribut kan. aja, ribut. Ribut aja kan biar Biar ramai. seru. Nah itu kadang-kadang orang lebih suka ributnya Lebih daripada suka ributnya daripada damainya gitu kan. Oknum iya kan. Ketika kemarin ada mediasi pun banyak yang nggak suka gitu kan. Iya, Ngapain, banyak. ngapain pencitraan dan sebagainya Haternya gitu kan. banyak. Haternya banyak Ya gitu namanya kan. pemimpin, apalagi tarafnya udah setinggi Pak Ganjar itu sebagai kepala daerah. Kan ada peribahasa, semakin tinggi pohon semakin kencang Semakin angin kencang iya. meniup. Boro-boro Pak Ganjar yang udah gede, kita aja banyak haternya. Iya. Yang belum gede. Yang belum gede itu kan paling temen aja jadi hater. Hater itu udah di mana-mana, dan Hater saya di mana-mana. dan saya juga apresiasi Pak Ganjar itu geraknya cepat. Nggak nunggu-nunggu lama, langsung datengin. Iya, langsung datang. Iya kan? Ya salah satu upaya kita husnudon aja ya. Iya. Kita bersama lagi. Mungkin itu salah satu upaya untuk meredam agar tidak berkelanjutan. Betul. Gitu. Tapi itu upaya yang butuh nyali besar juga butuh ya. nyali besar itu. Iya butuh kan? nyali besar. Nggak semua orang mau kayak gitu kan. Dan nggak semua orang mau dan nggak semua orang bisa seperti Iya, itu. nggak semua orang bisa. Iya kan? Ya kita bukan di sini, kita bukan apa namanya ya, menjunjung Pak Ganjar itu enggak. Tapi kita melihat realita yang ada Iya, itu yang seperti ada itu kan. Ya ada pepatah tidak ada gadis yang tidak retak. Iya, tidak ada orang yang suci yang sempurna gitu kan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Iya betul. Iya kan? Kalau kita berbicara kesempurnaan itu nggak ada manusia yang sempurna. Setiap itu pasti punya kesalahan. Cuma kitanya sebagai warga yang baik, jangan memandang kesalahan suatu kesalahan pimpinan kita itu
sebagai alat untuk mencaci makinya. Itu Ya kan? dia. Padahal kita iya. hidup dengan dia gitu kan. Betul. Kita dukung lah. Misalkan kita Iya kan? punya bos gitu kan. Iya, kita dia yang bayar, kita caci maki gitu kan. iya kan. Itu kan Iya. seperti itu. Merudah di sumur sendiri gitu kan. Jangan seperti Jangan itu. seperti itu. Kalau Iya. kita nggak suka dengan pimpinan kita, ya kita punya cara yang banyak cara. Misalkan ini kita bicara lingkup RT gitu Ya, kan. RT, iya. Misalkan kamu RT di tempat saya, Mm-mm. di komplek saya kamu RT. Mm-mm. Ya aku nggak suka kamu. Kalau kita menginginkan damai-damai saja, ya pindah toh. Jual rumahnya Iya, pindah. pindah, iya betul. Pindah aja gitu kan. Sederhananya kan seperti itu kan. Iya, betul. Jual rumahnya pindah dong. Jangan terus bikin masalah di situ, nanti nggak ada selesainya. Iya, nggak ada selesainya Iya kalau kan? gitu. Nggak ada selesainya. Itu ya kayak gitulah, pilihan banyak kok. Bilang banyak, iya. Jadi ya kita nggak usah mencaci maki lah gitu. Iya, banyak Iya, kan. Iya, kebanyakan kayak gitu. Masalah timbul itu ya karena banyak yang mencaci maki. Iya, iya lebih senang lihat ribut daripada lihat Damai, gitu ya kan. kan. Kalau damai terus nih nggak seru gitu kan. Nggak seru itu, kalau udah ribut-ributnya nggak Ribut apa-apa. aja ribut. Ribut. Nah, itulah. Ya kalau kita nggak capek ribut mulu itu kan ya, kita juga Iya. butuh kegiatan yang lain gitu kan. Betul seperti itu. Iya. Apa mungkin pada dasarnya warga sana juga senang-senang aja mungkin semuanya ya. Tapi berhubung ada yang pengen gitu kan, yang pengen ngajak ribut, diprovokasi untuk ribut, bisa juga kayak Bisa gitu ya. juga, iya. Oh, ribut aja ribut. Ribut aja, ributin gitu kan. Ributin, Tapi iya. kita ya nggak tahu siapa yang itu kan. Dan mudah-mudahan di sana nggak seperti itu Nggak ya. seperti itulah, jangan. Jangan. Bahaya kalau kayak gitu ya. Bahaya. Hmm. Ya itu dari tahun 2013 itu sampai dengan sekarang tahun 2020 berapa tahun tuh? Berapa tahun? 2013 sampai sekarang 9 tahun ya? 9 tahun hampir itu kan ya. Iya kan? 9 tahun berarti kalau misalkan ya, misalkan ada yang nggak suka dengan Pak Ganjar misalkan ya, berarti risetnya itu udah jauh-jauh ya. Apa ini yang buat menghantam gitu ya? Wah itu nyerempet 2024 nih. Kita masih 2022 loh. belum sampai angka 4 nih. Iya. Iya, 3 aja belum, 2 aja belum selesai. Mungkin sananya persiapan dari jauh-jauh hari punya ya. persiapan. Karena segala sesuatu yang dipersiapkan jauh-jauh hari nanti hasilnya akan lebih matang. Lebih matang. Iya. Iya kan? Iya mungkin gitu kan. Mungkin. Tapi ya Ya kita berpikir positif berpikir aja lah. Kita selagi di jalan yang benar, kayak Pak Ganjar di jalan yang benar, ya tetap berjuang. Kita dukung. Kita dukung, tetap berjuang untuk rakyatnya, untuk kesejahteraan kita semua. Iya, kalau Pak Ganjar salah, ya kita koreksi. Iya, kalau Pak Ganjar benar, ya kita kita benarkan. benarkan. Kita dukung kan. Kita dukung, Sebagai gitu rakyat kan harusnya gitu. Iya, mendukung Jangan- pemerintah. Mendukung gitu kan. pemerintah, jangan apa-apa cari salahnya aja gitu kan. Salahnya. Kalau kita salah ya kita koreksi. Koreksi. Pak itu salah Pak. Itu kan. salah. Jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin Pak, itu salah. Gitu Iya, sebagai negara demokrasi kan kayak gitu. Iya betul. Cuma kita harus sebagai rakyat, sebagai generasi muda, kita harus pintar-pintar mempergunakan apa itu yang namanya demokrasi. Hak kita itu, Iya hak, iya kan? hak bicara. Hak bicara kita, iya kan? Iya, sekarang kan udah dijamin undang-undang Mas. Iya betul. Kita bebas kok bicara apa Kita aja bisa gitu. bicara. Kan. Cuma demokrasi itu kan nggak harus demo. Ya enggak. Iya kan? Kita Demo itu bisa- nggak harus kumpul di lapangan, kumpul di depan balai kota, iya kan? Nggak harus gitu kan? Ya enggak sih gitu juga sih, Nggak tapi harus gitu. tapi Andai kata pun kita harus kumpul di sana, tapi kan kita sebagai orang yang apa namanya terpelajar gitu kan, generasi muda yang itu kan ya nggak harus anarkis juga. enggak harus juga gitu kan. Ya bisa ke jalur dialog. Ah. Kecuali kalau dialognya udah nggak bisa, ditutup baru itu kan kita harus beraksi. Tapi kan ini masih ada ruang terbuka untuk Betul. berdiskusi. Ketika ada ruang buka untuk diskusi, Pergunakan diskusi, itu. pergunakan dulu. Jangan Jangan langsung asal main demo-demo aja, main otot aja gitu Iya. kan. Mediasi dulu. Kalau gitu main kan. otot itu capek kita ya. Capek lah. Capek lapar. Iya kalau ada yang ngasih nasi bungkus. Kasih bungkus lagi. Kalau Kasih nggak ada bungkus. repot. Kalau nggak ada repot tuh tambah Iya kan. tambah anarki kita gitu kan. Mana sih bungkusnya? Iya, udah lapar nih. Udah lapar gitu kan, nggak keluar Udah nasi keluar. bungkus. Iya. Kalau kita pakai cara kita berdialog kan kita santai kayak ngobrol Iya, kayak gini. ngobrol terus. Cuma modal mungkin air mineral satu itu yang kecil ini kan paling Iya. berapa? 2.000, 3.000 ya? 3.000-an lah. 3.000 gitu udah kan. cukup lah. Kita gitu
kan. untuk dialog 1 jam 2 Iya, jam kalau mau tambah kental cukup. pakai kopi gitu. Pakai kopi, rokok bawa Rokok sendiri. bawa sendiri gitu Ya kan. paling modal berapa kayak modal 50 udah cukup kali ya. 50.000 ya masih bisa buat jajan yang Buat lain. makan juga Buat ya. makan juga, Tanpa makan. kita harus mengharap nasi bungkus ya. Itu jadi masih ada ruang terbuka untuk berdiskusi. Kita pakai ruang itu diskusi begitu. Ya sebenarnya yang seperti sering kita bicarakan kayak kemarin kita habis membicarakan yang tentang KDRT juga itu kan. Itu nggak mungkin terjadi KDRT kalau kita berdialog, Iya, berdiskusi ya. berdialog, diskusi dengan baik gitu. Dengan baik seperti halnya dengan kasusnya yang lagi dialami warga-warga di sana Iya, itu kan. warga di sana gitu. Tapi ya warga di sana juga udah aku apa ya, lihatnya itu udah pintar-pintar sana. Iya. Buktinya diajak itu juga mau iya, ya kan. Ya, Intinya sudah mulai dewasa lah, jadi nggak asal ribut aja Nggak gitu asal kan. otot. nggak mungkin karena ya nggak yang kita tahu kan baru sekarang main aja kan yang Iya. ketangkap sama Padahal itu udah polisi bergulir itu. berapa tahun Udah itu kan. berapa tahun, padahal 2013 loh. Awal-awalnya adem ayem. Adem ayam gitu kan, ya ada pro dan kontra tuh, tapi nggak sampai segitu gitu kan. Betul. Kayak gitu. Ya mungkin ya kita berharap sebagai warga ya yang terbaik aja lah. Ya terbaik. Terbaik. Iya, Saya percayakan kepada pemerintah. Ya kan? Yang berwenang lah. Yang berwenang. Tentunya pemerintah juga nggak sepihak asal bangun itu di situ enggak. Ya dengan itu berbagai macam analisa juga kan. Betul. Nggak mungkin pas pemerintah bikin itu di sana yang nantinya untuk mencelakakan rakyatnya kan nggak mungkin. Wah kita bikin bendungan aja nanti di sana kalau udah jadi kita buka biar warga sekitarnya berminggir semua. Nanti kena air semua. Ini kita bikin banjir itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin lah. Kalau itu dibuka bendungan nanti kota Purworejo kena. Itu. Iya kan? Kalau katanya kalau bendungan Sempor dibuka itu ya bendungan Sempor itu juga nanti dulu pernah ya bendungan Sempor itu ya? Iya, bendungan Sempor itu pernah retak. Iya kan? Terus retak. Imbasnya sampai ke Gombong kemana gitu ya? Iya, imbasnya ke Gombong. Jadi ngeri juga ya? Ngeri juga itu. Bendungan di atas gunung itu kayaknya. Iya. Di sana pun di atas gunung. Di atas gunung. Kalau aku lihat di TV sih kayak gitu. Kalau saya ke sana sendiri, ke sana itu belum pernah sih. Oh, belum ya. Iya. Ya jadi enggak sampai segitulah. Karena kenapa kita harus bikin bendungan kayak memang ada potensi energi yang bagus gitu kan. Di samping itu emang udah butuh juga lah ya. Butuh. Iya kan? Ya gitu. Ya otomatis memang kalau lihat pro dan kontranya ya, bendungan itu pasti merusak. Betul. Merusak ekosistem ya merusak. Cuma di samping itu kita bisa memperbaiki lagi gitu kan. Nanti yang jelas karena air itu masih jadi potensi besar di Indonesia, maka kita bisa manfaatkan itu. Ya kemarin yang sempat mencuat kan gini guys, ada warga yang ketakutan karena sumber mata air nanti nggak ada lagi gitu. Loh, itu sumber mata air gitu kan? Nggak mungkin lah gitu kan. Kemarin aku dengar di berita kayak gitu ya. Itu ada ya. Iya. Takutnya nanti karena ditambang batuan itunya nanti sumber mata airnya terganggu gitu kan. Tapi nggak gitu juga lah ya. Nggak gitu juga. Gitu juga kan? Iya. Ya kayak ketika ada bendungan berarti di situ kan ada sumber air. Ya nantinya kan ada itu. Nanti sumber airnya bisa diolah. Mungkin bisa disalurkan ke ya. masyarakat. Sambil itu mungkin warga yang itu kali ya yang akan ditambang batuan itunya kali ya. Tapi enggak juga kali ya, pemerintah juga udah memikirkan sampai hal sekecil apapun, sekecil mungkin ya. Sekecil mungkin, setelah mungkin bisa di ini kan gitu kan, bisa dikandunglangi resikonya. Semua pekerjaan ada resikonya, ada tapi resikonya. Kita bagaimana kita mengambil resiko yang paling kecil. Dan ya intinya meminimalisir resiko. Dan nanti ya istilahnya apa ya memperbaiki lah. Intinya memperbaiki ekosistem yang ada nanti juga diperbaiki. Cuma yang di sini kendalanya kan butuh waktu gitu kan. Butuh waktu, iya. Nggak harus langsung jadi, nggak gitu. Betul. Makanya di era semua yang sekarang udah semua terbuka kayak gini, harusnya kita lebih pintar ya. Iya kan? Harusnya kita lebih pintar. Kita info apa aja sekarang kan dengan mudah kita akses kan. Iya, ya jangan gunakan HP cuma buat apa namanya ya jangan buat bersosmed ria dengan
kita bikin apa status itu jangan ya, Iya, jangan komentar asal asal suka, bunyi gitu ya. asal bunyi gitu kan. Iya. Ya karena makanya itu sekarang itu Hmm. dengan sistem sekolah sekarang gitu Heeh. kan. Itu ada pelajaran di anak sekolah nih. Hmm. Sekarang itu udah diajarin ada pelajaran etika Bersosmed. sosmed itu kan ada Iya kan? masuk itu. Heeh. Ada namanya kewarga negaraan digital. Oh gitu. Ya, kewargaan digital. Kewargaan digital. Berarti Ya, kita netizen interaksinya gitu di kan. era dunia Bagaimana kita berinteraksi di dunia maya. digital. Dunia maya gitu. Iya. Di dunia digital ya, bukan dunia maya. Ya nanya digital sama Maya, gitu kan. Itu ada namanya pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hmm. Begitu. Jadi anak-anak sekarang itu memang diajari bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Ya, Begitu. yang ya mungkin kalau usia di apa ya, usia remaja gitu kita udah tahu lah Mm-mm. caranya bersosmed gimana, itu gimana kan. Iya. Yang jadi kendala kan Yang udah kadung nggak sekolah, terlanjur nggak iya, sekolah, kurikulumnya masih pakai yang lama, yang lama tahu-tahu udah digital. dia udah digital, iya kan? Itu Iya kan? nggak tahu gitu. Dia Nggak tahu teorinya gimana pengetahuan lama, terus apa namanya, pengetahuannya udah lama, terus sekarang muncul deh itu kan, iya kan? Iya, Lah untuk itunya kan susah, iya betul. Iya kan? Betul. Nah, jadi ya orang-orang terselamatkan lah orang-orang yang membaca gitu kan, membaca pakai sosmed seperti ini. bener. Makanya yang ini udah gitu. ketinggalan zaman gitu kan ya, dalam tanda kutip ya, kita harus mengejarnya Iya, harus mengejar. dengan beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Iya, betul seperti Iya itu. kan? Nggak boleh lantas kita berdiri di atas pendiriannya, sedangkan kemajuan zaman semakin pesat. Kan nggak boleh gitu. Iya, memang seperti itu. Jadi harus pandai-pandai bersosmed, Betul. pandai-pandai menggunakan platform digital gitu kan. Terus jangan sebarkan hoak. Jangan sebarkan hoax. Ya, jangan sebarkan hoak. Berarti kayak gini, ininya kayak gini. Kalau kita tahu sesuatu info tanpa kita mengkaji kebenarannya, itu jangan langsung diposting. Ya, jangan. Kadang-kadang orang cuma tinggal bagikan gitu sih. Iya. Cuma nge-share itu, pintarnya nge-share. Nge-share doang tapi nggak tahu isinya apa gitu Iya kan. kan? Tahu di grup aja gitu kan. Gini, misalkan gini, yang sering terjadi kayak gini ya. Ada kecelakaan di mana gitu kan? Mm-mm. Karena keluarganya belum tahu gitu kan. Mm-mm. Kan banyak netizen yang nge-share di grup, nge-share di ini, nge-share di itu kan. Mm-mm. Iya kan? Mm-mm. Jadi nggak cari tahu gimana caranya untuk menghubungi keluarganya, Mm-mm. tapi rame-rame lah nge-share. Iya. Iya kan? Share. Iya nggak sih? Jadi fokus pada sensasi bukan Betul. solusi. Mm-mm. Iya, jadi Sensasi, iya. jadi orang-orang lebih suka cari sensasi daripada cari solusi. Iya, betul Padahal kan begitu. kebalik. Heeh. Harusnya fokus kepada Solusi. solusi bukan sensasi. Iya, karena mungkin menjadi suatu kebanggaan, misalkan ya ada kecelakaan si A di sana. Karena saya yang nge-share dan nanti ke keluarganya tahu, otomatis kita jadi gimana ya? Ada kebanggaan. Wah, ini gara-gara saya ini. Iya gitu kan. Iya kan? Pola-pola seperti itu yang harusnya di itu kan. Kembali Iya. lagi ke bahwasanya itu ada UU ITE juga kan? Iya. Iya kan? Mm-mm. Lah itu karena orang nggak belum tahu ke hal yang seperti itu, Mm-mm. jadi dengan mudahnya share seperti itu kan? Iya, jadi asal share aja gitu kan, tapi Betul. nggak pernah baca. Ah betul. Heeh. Contoh sederhana kayak gini ya. Ini kita bicara orang buta huruf ya. Mm-mm. Orang buta huruf dengan orang yang nggak buta huruf, orang yang bisa baca. Iya. Orang buta huruf pasti kalau misalkan kayak saya ya, Mm. saya itu bisa baca katakannya ya. Iya. Saya belum pernah ke Jakarta nih. Mm-mm. Kalau mau ke Jakarta sendiri pasti kita pikirnya 2 kali, pikir kan. Iya. Aduh, ini lewat mana ya? Ini mau gimana sana ya? Mm-mm. Iya kan? Mm-mm. Kalau orang yang nggak bisa baca, Iya. kalau dia berani ke sana pasti dia langsung berani aja kan, Iya. tanpa mikir kan. Tanpa mikir. Ibarat kata jalan merem, kan nggak tahu ada bahaya di itu kan. Iya. Iya Nggak kan? tahu bayar di jalan seperti apa. Iya, kalau misalnya Atau kita nyasar takut gimana nyasar gitu gimana kan. Heeh. Nah, kalau misalkan kita ke kota kan ada zona taat lalu lintas gitu kan ya. Mm-mm. Pasti kita
karena udah kita baca itu, pasti kita di dalam pikiran kita itu mengira gini, pasti di depan itu banyak polisi. Wah, iya kan? Iya kan? Kita harus hati-hati gitu kan? Iya kan, ketar-ketir kan? Iya, ketar-ketir. Meskipun kita juga nggak salah kan? Iya, lebih patuh, lebih waspada gitu. Tapi kalau orang yang nggak bisa membaca, misalnya ada tuh zona tertib lalu lintas gitu kan, Iya. pasti dia langsung Nyelonong aja, sikat aja kan? sikat aja, iya. Nggak tahu itu ada rombo-rombo apa gitu Ya. kan, ada tulisan apa nggak tahu gitu Nah kan. itu Karena nggak bisa baca gitu kan ya. betul. Ya bahwasanya kita bertindak sesuatu itu harus mengikuti rambu-rambu yang Namun ada yang gitu ada, kan. Iya. Ya. Kalau iya kan, Heeh. kalau kita tahu rambu-rambu, kita mau masuk overboden, kita pikir-pikir. Gitu. Tapi kalau kita nggak tahu itu overboden, kalau kita nggak bisa tahu baca rambu-rambu, sikat aja jalan Sikat aja, iya kan. iya kan? Yang Ketahuan penting kalau udah ketangkep. Iya, tahu tuh ini jalan kok gitu kan. Mau Iya siapa kan? aja boleh lewat itu kan. Padahal kan enggak juga gitu kan. Bener. Dan parahnya lagi, kalau misalkan udah nggak bisa baca ada rambu-rambu itu, begitu ketangkep ngeyel, iya Saya kan? nggak baca pak gitu kan. Apa salah Nggak saya? salah saya gitu kan. Saya jalan bener di Indonesia kan jalan apa ya? Bebas gitu ya. Bebas gini. Kalau jalan ke sana lewatnya kiri kan? Mm-mm. Iya kan? Ini udah bener Udah Pak. bener, iya. Padahal jalan satu arah. Satu arah. Iya gitu kan. Saya udah di kiri kok, saya Saya udah di salah kiri, gitu kan. kenapa saya salah kan? Ya padahal ngelawan arus gitu Ngelawan kan. Apa arus. nggak bahaya juga itu kalau papasan kepala sama kepala gitu kan. Nah, itu kadang-kadang yang banyak terjadi seperti itu. Iya, memaksakan diri. Memaksakan diri. Ya makanya sekarang kita misalkan orang yang terlanjur nggak sekolah dan usianya itu udah bukan usia sekolah lagi gitu kan. Tapi kan sekarang untuk belajar itu mudah. Iya. Iya kan, Iya, dengan kita punya HP aja kita bisa belajar. Iya. Iya kan? Itu yang sebenarnya yang menjadi darurat kita itu adalah Indonesia darurat literasi. Ya gitu, darurat literasi. Jadi minat baca kita tuh sangat kurang sekali. Minat baca kita kurang, iya, minat tahu. bicara kita banyak. Minat bacanya banyak gitu kan, Banyak. nggak pernah baca gitu kan. Betul. Ya, saya masih ngomong literasi itu saya juga termasuk. Dulu awal kuliah saya kan di literasi. Literasi, iya, urusan literasi itu kan. Nggak diterusin. Nggak terusin. Udah lulus sih. Cuma saya nggak berkecimpung dalam hal itu sekarang. Iya. Ya mungkin ya saya sebagian orang yang tingkat bacanya kurang ya saya ini mungkin ya. Iya, makanya sekarang diperbaiki harus ada gerakan membaca. Betul. Gitu kan. Dan belajar itu nggak cuma di sekolah. Iya, belajar nggak cuma sekolah, tapi belajar juga dimanapun. Dimanapun. Ya namanya belajar kan bisa dimanapun kan. Iya. Ya kayak gitulah. Maksudnya teknologi semakin maju, kita harus mengimbangi dengan Ya kita ikut maju pengetahuan, juga. iya, Iya, pengetahuan kan? kita juga gitu. Betul. Biar nggak terjerumus. Iya. Gitu. Ya sekarang kayak gini, kalau misalkan kita nggak mau belajar ya, pembangunan udah semakin kesini-sini ya. Maksudnya jalan tol udah, yang tadinya kita lihat jalan tol cuma di kota-kota besar katakan ya, Kita udah ke daerah. ke daerah kan, Mm-mm. iya kan. Nah kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak mau belajar, orang-orang udah ketinggalan nggak mau belajar, nanti bisa motor dimasukin masuk ke jalan tol. Jalan tol ya, tahu-tahu oh ini jalan sama-sama Ini jalan. Iya. Padahal Pemerintah bangun ini untuk rakyat, saya rakyat. Wah, udah mengatasnamakan rakyat, menyalahkan pemerintah pula. iya. Itu yang harus Iya. diperbaiki. Hal-hal seperti itu. Ya, hal seperti itu yang jadi kadang-kadang luar biasa sekali kita acuh terhadap hal yang kecil gitu kan. Ya buat pelajaran buat kita semua lah. Bahwasanya kita emang hidup itu harus belajar dan belajar. Ya kan? Jangan kita anggap wah kita udah pinter, ini enggak ya. Kita juga belajar. Mungkin kayak gitu dulu kali ya Yas ya, kalau dibicarakan masalah kayak gini nih nggak ada selesainya. Yang penting kita ya yang namanya rakyat, ya kita harus mendukung setiap kebijakan selagi kebijakan itu pro dengan rakyat, ya kan. Yang jelas kebijakan itu, suatu kebijakan apapun itu menuai pro dan kontra itu udah jelas. Ya, jelas. Tergantung kita aja menyikapinya gimana. Iya, jadi fokus pada solusi bukan sensasi. Betul. Iya, fokus pada solusi dan sensasi. Gunakan akal. Iya, akal Iya sehat. kan, akal sehat, jangan gunakan otot. Iya kalau ada yang nasi bungkus, kalau enggak capek kita. Iya. Oke, mungkin kayak gitu aja dulu teman-teman ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada kritik saran itu bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa
share video ini, like juga, komen juga ya yang banyak. Iya, cuman nggak apa-apa. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe juga. Oke ya. Oke. DRY Creator sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi besok mungkin kalau kita ada waktu lagi kali ya. Iya, no. Ini lama ya Mas. Iya, yang jelas besok kita ada surprise buat Iya, teman-teman surprise, semua. Kita ada surprise. Ya surprise-nya seperti apa ya besok namanya surprise kan ya. Iya, surprise ke sana ya, apa kasih kisi-kisinya aja. Jangan dulu, Jangan dulu ya, jangan surprise dulu. aja. Iya. Yang jelas tetap nanti nyalakan tombol notifikasinya biar nanti kalau surprise-nya udah ada langsung ada notifnya. Oke. Gitu aja ya dari kita, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah like, udah share juga. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Mungkin nanti Iya. surprise-nya apa kita lihat aja nanti.